Berarti I can say dong kalau bukan gara-gara pemilu, kamu udah Jadi. balik ke US dan lanjut. Ya. 100 4 Melbourne FM. Halo, lu pada lagi dengerin gue Rafael Satria di 104 Melbourne FM. Oh sih ada cerita hari ini pertanggal 25 Mei 2020 with me your favorite host Rafael Satria. Ladies and gentlemen, today I have a really special guest. By the way, kita ada di YouTube. Kalau mau ngecek, silahkan monggo. Hari ini gue kedatangan seorang teman dan ex-roommate dulu waktu di Sydney. Dan sebenarnya kita udah nggak ngobrol mungkin apa yo? Mungkin 2 tahun ngono kali ya. Terakhir itu kita Terakhir dari kan aku Sydney. kenal kayak temenku. Ya, tapi itu posisinya bukan ngobrol live, itu kan Iya, itu via juga WA. bukan ngobrol itu ya. Mungkin Jadi- bisa-bisa sekitar 3-4 tahunan kan. Iya, mungkin udah 3-4 Iya, tahun nggak makanya. ngobrol, tapi ya begitulah. Sekarang lagi pengen menanyakan kabar dan ngobrolin sesuatu yang nggak tahu sih, hari ini nggak ada tema sih. Hari ini nggak ada tema ngobrol, cuman I wanna introduce my friend. Siapa ini? Iya. Perkenalkan nama saya Daniel Soeharto. Jadi aku juga nggak tahu sih mau memperkenalkan apa lagi selain nama. Kalau sekarang mesti pakai posisi karena semuanya pada mengalami lockdown, jadi ya kita ada di kota atau di rumah masing-masing. Jadi sementara ini posisiku lagi di Surabaya. Dan Memang orang Surabaya kan? Ya memang orang Surabaya. Lahir di Malang, orang Surabaya, balik di sini, keluarga di sini. Sudah di sini semenjak mungkin Maret 2018 ya. Itu waktu aku terakhir dari Sydney for good. Berarti ini sudah 2 tahunan lah, lebih dari 2 tahun sedikit. Ya. Oke. Iya, jadi we used to live together dulu. Tenang, Yes. kita masih normal. Itu we live together karena himpitan ekonomi. Yes. Dan jangan khawatir, bukan berdua sih, kita bertiga. bertiga. Himpitan ekonomi, jadi tenang. Dan Daniel, sekarang sibuk apa? Kalau sibuk mungkin sebagai pekerjaan, sebetulnya aku seorang full timer di suatu gereja di Surabaya sini. Jadi boleh disebutkan. Iya, oke. Begitu. Apa gereja apa? Boleh disebutkan. Oh, gerejanya itu Gibeon Church. Jadi yang saya mendengarkan loh, saya pendengar setia. Soalnya memang ada beberapa teman ya yang di situ ya. Sekarang siapa namanya? Aku kok lupa. Apa yuk? Matang ini sekarang live ya, jadi ketahuan nanti. Tommy ya? Tommy kan ya? Tommy. Iya. Pernah ketemu? Pernah main futsal. Oh, pernah main futsal beberapa kali ya. Oh, iya. Jadi, pernah ketemu beberapa kali di gereja juga, karena memang aku ya definitely kayak all over the church, karena kan ya of course I'm a full timer, jadi I get to see a lot of people, the church goer there. Ya. Iya. Loh, sebagai apa sih di sana? Kalau dari segi posisi dan responsibility itu, kalau misalnya ngomongin tentang fancy job title sih lebih kayak director of ministry, tapi ya itu kan very fancy ya, orang-orang masih bingung apa maksudnya, what do I do. Lebih kayak doing a lot of coordination antara para head of departments. Jadi di Gibeon Church itu kan ada 10 departemen. Nah, 10 departemen itu artinya 10 bidang pelayanan yang berbeda-beda. Misalnya kayak dari usher, PAW, multimedia, ya dan lain sebagainya. Kita ada 10 yang berbeda-beda. Ya, aku banyak membantuin koordinasi. Kayak mereka juga setiap 1 semester, tiap 6 bulan, mereka pasti akan ngadain meeting internal, meeting sama koordinatornya masing-masing. Jadi aku basically go-to person-nya mereka. Kalau misalnya mereka organize certain things, kalau misalnya I need to remind them certain things. Jadi kayak satu layer di bawah
pastor yang oversee, ya basically the lead pastor sih. Menarik. Lebih fokus on the ministry side of things. Dan juga ada banyak hal yang lain juga yang di luar job desk yang aku lakukan ya. For example, handling kayak CG, adminnya. Ya aku juga do a little bit of that. Dan ya banyak hal yang lain lah. Misalnya on the weekend, melayani di youth. Dan juga sometimes kayak involved di bagian college juga. Jadi pretty much all over the place. Okay, we'll go to that part later. Tapi kita kenalan lagi lah. Kita kenalan dulu. Jadi orang lahir Malang. You were born in Malang, and then SMP ya, you moved to Singapore. Oh enggak, SD kelas 3. Oh, SD kelas 3. Iya, jadi itu karena memang pengen better education? Enggak, of course not from my part ya, karena ya waktu SD siapa yang ngurus tentang better education? Well, as long as I have friends ya, I don't care. Waktu itu malah waktu ke Singapura, wah itu mungkin tahun pertama I was crying a lot karena masih belum bisa bahasa Inggris sama sekali, cuma bisa yes and no. Jadi aku lahir pergi. Sorry. Jadi you move because your parent asked you to move? No, actually because my dad, he got a job and he was offered permanent residency as a family. Nah, I'm the only child kan, so we have a very small family. Jadi ya, of course I have no choice. When my parents move, I move together with them. 3 SD tapi udah bisa mikir lah ya. Maksudnya berarti bisa. Kayak you miss your friend in Indo gitu nggak? Awalnya pada waktu itu iya, cuman waktu sudah beberapa tahun di Singapura ya, waktu itu juga belum ada sosial media ya, jadi kayak ada beberapa yang ya totally lost contact. Ada, well fortunately bisa regain the connection maybe kayak many years later, dan itu pun juga kayak lebih kayak recalling, oh ya kamu itu yang itu. Iya. Terus gimana how's Singapore? Singapore ya gimana ya? I mean, I lived there for 12 years. Jadi sebetulnya aku tinggal di Singapura tuh mungkin the longest in my life. Jadi secara kronologi kan tadi aku lahir di Malang sampai umur 3 pindah ke Surabaya. Dari umur 3 sampai umur 9. Berarti aku 6 tahun di Surabaya. Habis itu 12 tahun kemudian di Singapura. Nah, of course 12 years is a very long time. Jadi basically kayak I have a lot of friends there. Singapore is a great city, of course. Kayak nggak susah untuk kemana-mana. Makanannya itu cocok banget sama my palate. Multicultural juga, which is good. But yeah, of course there are certain things yang I don't really like there, especially ngomongin tentang ya kayak job opportunity. Maksudnya this is not a stereotype, tapi kalau misalnya you've been there and you've lived there, I mean you would probably believe at least some part of what I'm saying. Di sana the climate of competition is very very high, then I think the way that you clock in your work hours and amount of effort that you put it's a lot, and living expense there it's also pretty high, especially kayak kalau kamu nggak punya rumah di sana, kamu sewa, it's gonna be expensive. But so far most part of it I enjoy for sure. Udah kebiasaan kan 12 tahun. So yeah. And then you moved to US ya? Yeah, for 2 years. Itu 2012 sampai 2014. Itu sih initially I wanted to pursue psychology, social psychology to be exact. Jadi aku pindah ke Seattle, Washington for 2 years. Aku melalui jalur yang 2+2. Jadi 2 tahun pertama di community college. Dan setelah 2 tahun itu aku selesai, aku requested transfer ke CSU, California State University di Northridge. Waktu itu sudah keterima, cuman selama 2 tahun itu aku nggak sempat balik Indo sama sekali. Jadi setelah 2 tahun selesai, aku balik ke Indo, and then somehow there's something yang happen sih yang sebetulnya nggak bikin aku balik ke Amerika. Jadi waktu itu tahun 2014 itu pas pilpresnya Jokowi Prabowo yang pertama,
And then funny enough, aku balik ke Indonesia itu dengan one way ticket. Jadi waktu aku nyampe ke Indonesia itu, I'm supposed to get a ticket back to LA. Dan waktu aku nyampe ke Indonesia, aku nggak langsung beli tiket. I spend about 1 week later, baru aku cari-cari tiket. Dan nggak tahu ya, I don't know what is the correlation. Tapi waktu itu TV One sempat make a false announcement. Ya, I don't know, Prabowo bakal menang, etc. And somehow it affected the tickets yang available. Jadi waktu aku cari tiket ke Amrik itu literally it was all sold out. Oh beneran? Cuman beneran sold out dan cuman ada 3 tiket yang available 3 airlines dan itu cuma one way dan harganya itu almost 2.5 the normal rate. Jadi misalnya round trip misalnya ya it cost at that point mungkin $1,700 US dollar. Ini one way ticket itu $3,500 US dollar. So I was like, wah gila sih, ini bener-bener is gonna mess up my budget. I mean, aku juga waktu itu at that point belum sempat bayar my tuition fee gitu loh. Jadi aku bener-bener kayak dilema, etc. Ini berarti baru mau uni? Baru mau uni, jadi kayak kan tadi aku bilang kan, aku ngambil yang sistem 2+2, jadi 2 tahun di community college, lalu transfer 2 tahun ke university of your choice. Jadi waktu itu aku on my way back to, ya bisa dibilang resume my 3rd year, tapi this happened, dan karena waktu itu terjadi kayak gitu, aku tulis I wrote an email to the admin officer di sana. Ya aku ngomong ini due to a political reason, I don't think I can make it there on time for the orientation. Tapi mereka bilang ya we're sorry for that. There's nothing that we can do to help. We recommend that you re-enroll for the next semester. Nah waktu itu ya aku otomatis ya bingung gitu. Wah next semester lah, aku 6 bulan di sini bakal ngapain gitu loh. Bingung. Iya, kan you have to find certain things to work with, to do with. Nah akhirnya ya udah, I mean I have no choice karena memang it's really way too expensive for me at that point, looking at my finances as well. Jadi I stayed for another 6 months. Tapi ya that's where there was a transition. Jadi di dalam 6 bulan itu aku bantuin my dad with his work, and I also serving in my cousin's church here in Surabaya. And in that process, there was this one moment ya, turning point-nya itu aku nggak ingat exactly di bulan apa, tanggal berapa, tapi aku waktu itu lagi chat sama my best friend, dia orang Bekasi, he was my roommate for 1.5 years di sana. And then it was a random chat, dia bilang kalau misalnya on that particular Sunday, mamanya pergi ke JBCC. Nah waktu pergi ke JBCC itu, in that particular weekend, JBCC itu lagi dilayani sama timnya Hillsong College yang lagi happen to be on an Asian tour or something like that. Nah waktu itu mamanya ngasih komentar ke temanku ini, my best friend. He said, wah mama diberkatin banget loh sama pelayanannya Hillsong College. Maybe ntar kalau misalnya kamu sudah lulus degree kamu, you might want to consider going there. Nah terus dia itu share itu ke aku via line. And aku nggak tahu juga out of a sudden, out of that short conversation, malam itu juga aku iseng-iseng ngobrol sama papa sama mamaku gitu di meja makan. Aku cuma bilang, Pak, ya why can I just go to Hillsong College? Nah kenapa aku ngomong kayak gini? Karena memang deep down in my heart dan juga sudah dari semenjak aku SMP kali, aku tahu aku sudah memang mempunyai panggilan gitu loh. Cuman aku nggak ngerti kapan dan aku akan melayani dalam kapasitas apa. It's still a blur. But at that point ya aku cuma iseng-iseng aja kan, as I said. And then ya papaku bilang, loh kok nggak bilang dari awal gitu loh. Terus aku kaget kan loh. Kalau misalnya aku bilang dari awal, does that mean that I don't have to go to the States gitu loh. Aku mungkin tahun 2012 langsung aja ke Sydney and then pursue everything on Hillsong College. Dan it was a transition sih. It was difficult karena satu sisi aku artinya kalau misalnya pindah ke Sydney berarti I'm not gonna continue with my degree, which is bisa dibilang itu sudah setengah jalan. Dan on other hand, ya there were investments as well. Aku sudah hidup di sana, aku sudah bayar tuition fee, etc. Jadi it was a very very difficult position for me. Dan kalau misalnya boleh jujur, waktu itu aku sempat kepahitan sama Tuhan karena aku merasa it is a mistake. Why didn't you tell me? Kalau misalnya aku boleh ke Sydney langsung. Tapi dan sorry, aku juga, sorry. Tapi emang 2012 udah kepikiran? Sebetulnya belum kepikiran. Maksudku kan kenapa aku frustrated itu kalau misalnya dari awal itu soalnya gini kan, aku kan mau pursue psychology itu dengan pemikiran karena awalnya itu papaku tuh sangat-sangat mendorong aku to pursue business, typical when
an Indonesian father has a business, you know, he will want you to continue it kan. Nah, tapi I've told him that I don't have any passion in there karena it's too mainstream, and for me business itu bukan sesuatu yang kayak it's not worth investing for years to be able to run a proper business. A lot of people juga it's naturally it's instinctual. Ujung-ujungnya ya. Iya, I mean as long as you get the basic principles, I think you can run with it gitu. And then I told him, okay, I love psychology karena you know I often dengar cerita dari teman. I just like listening to their stories and I like to interact with people dengan multiple personalities, which is interesting. Dan nah oleh sebab itu kenapa aku pilih psychology itu as a runway supaya aku nggak do business. I mean yes, aku bukannya ibaratnya kayak psikologi itu pelarian, tapi memang aku suka. But at the same time, mungkin itu bukan a necessary thing yang sesuai dengan panggilanku. Nah kan tadi aku bilang lah, aku nggak tahu kalau misalnya option to pursue ya mungkin a theological seminary atau mungkin something like Hillsong College itu sesuatu yang my dad is open to gitu. Aku nggak pernah tahu sampai that very casual conversation happen loh. Ternyata selama ini ternyata boleh gitu loh. Nah kan aku merasa kayak ya kenapa nggak dari dulu gitu loh. It's been a waste. I mean ke Amerika itu kan nggak murah gitu loh for sure, you know. So yeah, that happened. I was disappointed with God, and fortunately there was this one morning aku bangun. Ya ini ceritanya bakal panjang tapi I'm just gonna sum it up gitu loh. Aku bangun, aku waktu itu kalau nggak salah ya basically do my short devotion when I woke up in the morning, and then aku yakin sih itu bukan suaraku sendiri, tapi I believe that is the Holy Spirit. Itu benar-benar ngingetin aku tentang semua yang aku alami di 2 tahunku di Amerika, how I've been close to some of my friends who are ya kalau misalnya aku boleh ngomong secara belak-belakan ya, they come from you know freaking rich family background gitu, dan I got to spend life with them. They trust me with their stories. Aku bisa melihat dari awalnya mereka itu kayak bisa dibilang kayak bukan mendiskriminasi sih, mereka tuh kayak mengecap aku sebagai orang yang holy karena when I was there I always serve on the weekend, I run connect group dan lain sebagainya. Sampai mereka benar-benar bisa percaya sama aku. Aku bahkan diajak clubbing loh for the first time in my life itu di Amerika. And they grow to trust me. And then dari situ aku bisa benar-benar there was this one opportunity di mana aku ngajak beberapa dari mereka ke gereja dan aku mengalami all this journey. Dan waktu itu the Holy Spirit just basically said something simple. You know, you were there because dari 2 tahun pengalamanmu di situ itu sebenarnya membawa keyakinan akan panggilanmu. Have you seen how passionate you are in connecting those people yang selama ini mungkin mempunyai pemikiran yang salah tentang kekristenan, yang selama ini digambarkan dengan you know holy and boring and it's about offering ya, typical kalau orang nggak ngerti tentang our faith. So basically kayak there was just one moment di mana tiba-tiba kayak it was like one illumination lah atau gimana. And then from that point, the decision yang tadi awalnya susah, it becomes very easy. Jadi akhirnya I decided to go to Sydney, pursue this 3 years course di Hillsong College. Then that's when I met you on the second year, I guess. Jadi you came 2015 ya? 2015. Jadi kan 2014 sekitar April itu kan aku pas balik dari Amerika. Iya. Kan akhirnya kan harus ditunda kan. Iya. I remember. Karena itu aku ke Sydney. Iya. Exactly. And then go on. Ya, and then itu karena aku masuk ke Hillsong College itu pertama itu akhir Januari 2015. Nah, tapi waktu di Hillsong College itu of course first semester kita semua masuk ke college housing. Jadi Hillsong College yang basically prepare rentnya, kita juga dicampur dengan other students from all over the world. Nah, second semester itu mulai kita cari apartemen masing-masing supaya kita bisa save up on the rent. Nah, second semester aku juga found a unit, share sama beberapa teman aku dari ada yang dari Eropa, dari Amerika, campur lah pokoknya. Sampai tahun kedua kan waktu itu kan aku lebih terlibat di dalam Indonesian community, lalu kayak ketemu lebih banyak lagi orang-orang dari Indo. Nah, akhirnya aku lupa sih gimana ceritanya aku bisa nemu unit yang akhirnya kita tinggal bareng di Millennium Towers. Mile ya. Aku lupa sih gimana ceritanya. Yang refer aku juga siapa, tapi basically I found it
I look at the unit, I love it. Location-nya juga menurutku it's very convenient. Ya udah akhirnya aku pindah ke situ di tahun kedua. Ya, Wah, that's why. bentar. Ini kita bisa 2 jam nih. Bentar. Kacau. Nah, ini kronologinya memang panjang sih, tapi Kronologinya setelah memang panjang. ini sudah harusnya short and sweet habis gini ya. Oke. Yeah. Okay, I want to go back again ya. Berarti Sure. I can say that you were born again when you were in Singapore. Boleh nggak? Can I say that? I agree. Karena aku sebetulnya kalau sesuatu dari KTP sih aku Kristen dari lahir. My family has been a Christian. Cuman Nggak itu pernah being mengenal a Christian, iya, it's just like you're doing because you're told to go to church. Aku sudah, ya dari kecil tuh aku orangnya, I'm a good boy. I go to Sunday school, I hardly miss Sunday school. Rajin baca Alkitab, rajin doa, tapi ya ada momen di mana kayak rajin baca dan rajin doa itu ya karena disuruh. So it is not out of a relationship kan. Dan aku menjadi orang Kristen yang have no idea who he is. I only know his name. I only know his name is written in the Bible. I know a lot of characters in the Bible. Tapi ya, that's basically it. Tapi kan nggak ada jembatan gitu lah antara what is written there and my life and how can I apply those things to my life. Sampai mungkin kalau aku boleh bilang, aku benar-benar born again, yang aku benar-benar mengenali sosok Kristus, yaitu tahun 2009 ada satu gereja yang I went to. It's one of the biggest churches di Singapore, and that's when aku bisa bilang momen dimana aku bener-bener jatuh cinta dan I was really on fire. Aku bener-bener kayak has a deep passion into knowing more about His Word, about knowing more about who He is. Mulai dari situ sih. Jadi you're right. Waktu di Singapura. Jadi it's a process. Yeah, it is a process karena kalau itu bukan proses. Because sometimes ya, testimoni orang kan ada yang mungkin tobat gara-gara hampir meninggal terus tapi misalnya kan. Tapi kayak what about you? Kayak for me itu it's a very simple tapi it's a very profound thing juga dalam hidupku pada waktu itu. Karena kan tadi aku bilang all this while itu I've been a Christian dan aku juga tahu one day I have a calling to serve. Yang tadi aku bilang aku nggak tahu kapan dan dalam kapasitas apa. But at that point of my life itu there's this two biggest question yang I still was still struggling with ya basically. Jadi satu itu aku masih bingung tentang the concept of salvation, tentang keselamatan. Dan yang kedua itu tentang panggilan, of course. Karena aku sudah seolah-olah kayak dapat preview, preview ini dari mana? Basically kayak dari, aku soalnya punya saudaraku ini anaknya gembala, salah satu sinode di sini. Dan sering kan aku melayani, aku datang kalau aku lagi liburan ke Indonesia. Dan mereka tuh sering ngundang, ya banyak pendeta dari luar. Most of them, they have the, karunia, Prophesy itu apa? Ya, prophecy. Basically. Nubuatan, yes, exactly. Dan ya aku dinubuatin berkali-kali dari aku umur berapa nggak tahu dan tema besarnya itu it's consistent. You're called, one day you're gonna, etc. Nah, that's the reason why kayak aku sudah dapat preview sedikit, tapi I don't know what this is all about gitu. Karena jujur waktu SMP, juga waktu aku di Singapura, itu I experience kayak the worst point of my life. Di sekolah aku sering berantem, aku sering bolos, aku addicted ke gaming, aku addicted ke pornography, my relationship with my parents were terrible. Dan jadi seolah-olah apapun yang aku alami dalam kehidupanku itu sangat-sangat kontras banget dengan panggilan ini yang aku sudah pernah dengar sebelumnya. So I was like still wrestling with that question. Dan pada waktu aku ke gereja ini, di satu service, di satu ibadah itu tuh kayak dua pertanyaan terbesarku yang terjawab ya. I'm pretty sure again, ini nggak mungkin coincidence gitu. It must be a time where di dalam kedaulatan Tuhan, dia memang benar-benar udah set in that one particular day untuk light up something in me gitu loh. Dan ya aku dijelasin tentang salvation, it's not about me, my effort, what I can do, my holiness. Ya if it is the basis of that, there's no hope in me. Dan aku tiba-tiba kayak benar-benar bisa see salvation in a different light. Dan itu benar-benar membawa semangat. Dan yang kedua tentang panggilan, that famous quote sih yang aku jujur
I heard it for the first time in my life that God doesn't call the qualified, tapi He qualifies the called. Dan itu benar-benar kayak itu juga another moment dimana kayak I got struck gitu. Oh my God, this is crazy. Only if I would have heard it earlier gitu ya. Jadi that's what happened. You said itu berarti junior high, 12, 13, 14. Bukan junior high sih. Itu aku basically, nah kalau di Singapura itu kan nggak ada high school ya, karena they sum it up as secondary school. Dan itu bisa sama jalurnya 4 tahun, 5 tahun tergantung di stream yang mana. Waktu itu aku ngambil stream yang 5 tahun. Jadi basically aku sudah di dalam penghujung itu, on my way to doing my diploma. Jadi bisa dibilang mungkin SMA-ish. 16. Yeah, 16 around that age. And you already thought about salvation at that age? Iya gini, bukan karena aku thinking about salvation karena I'm like so interested in church or the Bible. Enggak. At that point karena I'm wrestling with the fact that I'm a Christian, tapi my life and what I'm doing at that point itu bertolak belakang gitu kan. Ada kayak satu unrest gitu in my heart. Mungkin kalau misalnya kayak momen itu datang ya, aku tiba-tiba kayak bertanya-tanya tentang salvation, and then beberapa bulan kemudian ya udah hilang, I'm with my activities, tapi itu akan keep on coming back to me gitu. Jadi it's a wrestle, it's a struggle, pergumulan. Woi, menarik. Thank you. Menarik. Berarti I can say dong kalau bukan gara-gara pemilu, kamu udah balik ke US dan lanjut sekolah kan ya? Iya. Absolutely. Kalau di Hillsong itu Anda sedang mendengarkan 104 Melbourne FM. Apa sih Hillsong tuh? Is Hillsong kayak get bachelor or apa sih ini? Jadi Hillsong itu gini, yang membuat Hillsong itu beda dari seminari-seminari yang lain di luar sana itu karena Hillsong itu ada beberapa options. Mereka nawarin diri, misalnya kita ngelakuin setahun aja, itu kita dapat sertifikat 4. Kalau kita ngelakuin 2 tahun, kita dapat diploma, 3 tahun advance diploma. Mereka juga offer degree. Dan mungkin kayak sekitar 2-3 tahun yang lalu, mereka open up masters. Jadi sebetulnya range-nya itu beda-beda. Dan kalau misalnya kayak kita pergi ke typical seminari itu kan ya most likely sudah ditentukan gitu loh. Kamu mau major di bidang apa, tapi definitely ya course of work-nya sekitar 3,5 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Jadi perbedaannya kayak gitu. Dan juga di Hillsong ini mereka rasionya itu juga berat di prakteknya. Kalau di typical seminar itu mungkin aku boleh bilang akademisnya yang jauh lebih dominan. Mungkin kayak sekitar 70-80% lah, aku nggak tahu tergantung seminari apa. Tapi kalau di Hillsong itu aku bisa bilang 50-50, atau mungkin kadang-kadang even prakteknya itu bisa kayak 60-65%. Akademis. Jadi itu yang membuat perbedaannya. Jadi kita banyak jam terbang bisa dibilang kayak gitu. Tapi tetap dikasih pilihan stream kan? Iya, ada perbedaan di dalam streamnya juga. Of course mereka ada yang major one itu kan pastoral and leadership. Dan di dalam pastoral and leadership itu pun juga ada beberapa minor concentration. Ada social justice lah, ada aku lupa sih ada beberapa hal yang lain, tapi itu yang akan menentukan kamu akan melayani di tim apa on that particular weekend. Nah, terus juga ada worship. Nah, worship itu ada tiga main branch, which is songwriting atau musician, ya tergantung instrumen apa yang kalian pegang, dan vocals. Nah, kalau nggak iso musik. Kenapa? Nggak iso musik. Ya kalau nggak bisa musik ya itu, yang pastoral. Pastoral kan itu itu milih. Milih, bener. Oh, exactly. Oke. And then go on. Lalu juga ada 3 lagi. Ini kayak yang di main campusnya. Waktu itu aku yang di city campus, jadi cuma ada 2, the first 2. Kalau kita pergi ke pusatnya, ada juga dance. Lalu juga ada TV and media. Dan juga yang ketiga itu production. Jadi mereka ada 5 streams in total dengan multiple small branches dari 5 stream tadi. Mission gitu nggak ada?
mission itu mereka sebetulnya belum belum dijadikan satu modul atau suatu stream sih. Cuma kalau misalnya yang aku tangkap dari Hillsong sendiri itu mereka kan ada yang namanya city care ya atau apa? City care kayaknya. Iya. Jadi mereka lebih melakukan misi sekeliling kota ya di dalam negara sih. Dan juga mereka juga kalau nggak salah ya aku dengar ada prison visitations juga. Terus mereka juga ada yang bukan street team, sorry. Mereka sempat ngadain kayak tim kecil yang benar-benar keliling di CBD gitu. Mereka benar-benar kayak walk on evangelizing. Tapi ya in their own way. Beda sama yang tipikal orang-orang pakai toa gitu. Iya. Kalau di Indo gitu kan ada Petra misalnya. Ya. Itu kan not actually universitas Kristen kan. Maksudnya kayak itu universitas Kristen tapi kan I'm Jadi pretty sure Petra itu kayak versinya kalau kamu tahu ya university ini di LA itu Biola. Jadi itu Christian based university tetapi mereka itu nawarin major yang nggak ada hubungannya juga sama ya Studies etc. gitu. Nah, kalau Hillsong tetap Christian ya. Maksudku gini. Kalau orang pengen ke Hillsong memang motivasinya belajar media atau dance atau musik kayak bisa nggak? You got what I'm saying? Ya, I got what you're saying. Ini sih menurutku beda sama Petra ya, atau misalnya Biola in that case karena mungkin kalau misalnya di Petra sama di Biola itu not everybody is a Christian. Nah, bisa jadi orang yang mungkin itu. tinggalnya That's my point. Bisa jadi orang kayak tinggalnya di dekat kampusnya, terus mereka juga ya udahlah daripada aku ke uni yang jauh ya mending aku di sini aja. Nah, tapi mereka punya Christian values yang menjadi dasar dari bagaimana kayak university itu kayak conduct itself. Nah, tapi kalau Hillsong itu beda karena untuk setiap murid yang mempertimbangkan untuk pursue one of the streams itu harus ada letter of recommendation sama referrals dari your pastors, dari mungkin kayak gereja-gereja yang kamu pernah layani sebelumnya. Jadi memang itu sebagai requirement ya, bukan sekedar kayak resume, tapi memang itu semua dibutuhkan. Jadi you have to be a Christian and with the thinking that one day you either serve in a church atau you are a Christian leader, tapi mungkin kayak di Hillsong ini akan mengequip kamu di dalam workplace situationmu nanti, nggak harus di dalam konteks gereja. Iya. Oke. That's answer my question. Iya. Oke. Terus Sydney gimana? Belajar banyakkah atau? Ya selain semuanya yang dipelajari di Hillsong College ya of course aku nggak bisa jelasin semuanya, cuman lebih ke gimana ya, mempraktekkan apa yang kamu tahu sebagai ke dalam kehidupan. Dan selain itu juga banyak sekali practical things sih yang since kamu juga sudah brought it up about catching up itu mungkin suatu hal yang sedikit unusual kalau aku boleh bilang, apalagi kalau misalnya kita ini dari orang Indonesia yang dari kota-kota yang nggak seurban Jakarta. Nah, kenapa aku mention Jakarta? Karena memang nggak bisa dipungkiri culture-nya Jakarta itu the most westernized. Jadi the whole idea of catching up and having a coffee, ngobrolin tentang kehidupan atau misalnya ya nggak usah ngomongin tentang agama, ngomongin tentang business whatever it is, itu something yang sehari-hari gitu loh. Tapi kalau misalnya kita datang dari kota yang even Surabaya sebagai kota yang Surabaya enggak? Surabaya sih menurutku sudah catching up. Cuman itu bukan sesuatu yang secara umum mereka tuh kayak bisa mengerti ya. Mungkin kayak awal-awal kamu dengar dari aku, let's catch up kan, itu kan apaan gitu loh. Kamu cerita tentang your story and then what's the point, and then a little bit awkward, juga belum terlalu kenal sama kamu. It's like ya ini kan ngomongin juga tentang cultural thing. Boundariesnya Western culture sama Asian culture itu is different. Kita nggak akan open up certain things that quickly as compared to maybe Western culture. Iya. So
this whole thing about catching up itu it's a very powerful way, bukan untuk cuma sekedar exchanging information, karena exchanging information menurutku kamu nggak harus ketemu juga bisa gitu. Kamu bisa WhatsApp, kamu bisa whatever through the social media. Maksudku when you spend time, when you invest time with someone, ya meskipun itu juga bakal menjadi sesuatu yang sepele, maybe itu cuma akan terjadi sekali dalam in your entire life, tapi I believe kayak in certain conversations itu pasti akan membawa suatu bekal, suatu dampak, suatu perubahan dalam cara berpikir, how you interact with people. A lot of people think kayak story itu kan cuma sekedar masa lalu gitu. I mean, what's the importance of story? Tapi I believe that stories itu has the ability to inspire, has the ability to juga misalnya kalau kita ini sedang loyo, sedang kayak kepingin nyerah, terus kita tuh bisa dapat inspirasi dari hal itu gitu. Setuju. Nah jadi kayak all these small things yang aku juga nggak tahu akan terjadi, itu semua ternyata contribute into this decision gitu. Dan aku merasa well, catching up itu it has a lot of elements, tapi some of the main purposes kayak gitu sih, exchanging stories. I mean, stories are powerful, it inspires you, it also motivates you, itu juga akan contribute to your creativity. Itu juga bisa allow you to be more aku percaya kan, kita hidup itu nggak bisa hidup for ourselves. Jadi dengan kamu melakukan hal ini tuh it's a part of you being a doing community gitu. Jadi kamu you get to expand your perspective juga. So there's a lot sih, but I think those 2 or 3 things yang mungkin aku bisa recall why I did what I did. Tapi pas pulang obviously pengen surfing kan ya. How did you end up in Gibeon? Jadi sebetulnya itu pun aku balik itu kan aku masih kepinginnya secara natural dan secara logis aku graduate dari Hillsong College. Obviously the go-to thing yang I wanna do to serve, and dengan pemikiran yang mau menjadi full time at certain capacity. Cuman aku nggak tahu masih what church. Dan kalau misalnya ngomongin tentang church itu kan there's a lot of variables gitu. Ngomongin tentang doktrinnya, tentang visinya, tentang nilainya. There's a lot of things yang perlu di-consider. Dan waktu itu aku balik, kamu tahu Brenda nggak sih? Brenda yang pernah di Hillsong College. Mungkin kalau lihat mukanya tahu mungkin ya. Ya, dia itu anak yang punya Sriwijaya Air. Dia sempat di Hillsong College juga. Nah, dia waktu itu tahu. Aku sempat ketemu dia juga kalau nggak salah. Nah, pas aku on the way balik ke Soekarno-Hatta itu dia tiba-tiba nge-WA aku. Dia nge-WA, dia bilang, Dan, if you are keen to look for perkataannya itu, pokoknya kayak kamu tuh mau nggak cari pengalaman di bidang yang mungkin nggak di dalam gereja untuk dapetin pengalaman lebih lagi. Nah, at that point aku langsung respon ke dia, jujur at this point I don't know what God wants me to do, dan aku nggak mau membatasi apa yang dia ingin kerjakan dalam hidupku. Kalau misalnya aku memang I have to get a couple of years of experience working in a marketplace supaya itu mempersiapkan aku one day, why not? Gitu. Aku nggak bisa menutup kemungkinan hal itu. Nah, terus dia bilang, oke, kalau misalnya you want to, kamu bisa nggak langsung ke kantor pusatnya di Tangerang gitu. Nah, aku kan bingung, waduh ini udah posisi on way ke Soekarno-Hatta mau balik. Dan itu juga aku sama papa mama aku juga. Nah, itu tuh waktu aku di Jakarta itu waktu Surabaya kena bom. Gereja di bom. Nah, gereja Katolik, salah satu gereja Katolik yang dibom itu deket banget sama rumahku. Mungkin kalau jalan kaki 5 menit. So, aku waktu itu lagi di Jakarta, di hotel itu aku ngeliat, kok ada alamatku keluar di TV nasional, tumben banget, padahal jalannya jalan nggak terkenal gitu. Ya, pokoknya itu side tracking, but jadi basically ngomong sama papa mamaku, Pak, aku nyusul aja balik Surabaya-nya, aku soalnya bakal I wanna take this opportunity, I wanna try it. Akhirnya ya udah, aku nggak jadi ke Soekarno-Hatta, aku stay one more night. Jadi aku ke sana langsung bener-bener ganti baju-bajuku semua di koper. Jadi aku pergi ke Indomaret, aku ganti di situ, langsung datang ke kantornya. Ada psychotest lah, banyak lah pokoknya, plus interviewnya itu kayak sekitar 3 jaman. I was exhausting. Ya udah, akhirnya aku balik. Dan aku dapat email dari HR-nya dibilang kalau aku diterima, cuman tinggal kayak settle on the salary.
Dan ya udah, aku basically mereka ditanyain kan, aku butuh berapa lama supaya aku bisa pindah ke Jakarta. Aku waktu itu minta ya give me at least 1 bulan lah, soalnya kan aku perlu cari tempat kos lah, perlu ya preparation to move itu kan a lot gitu. So aku minta 1 bulan, dan di dalam selama ini aku di Surabaya selama beberapa bulan terakhir itu aku selalu church hopping. Jadi aku ke gereja ini, gereja ini, ke gereja ini. Basically aku kepingin tahu gereja yang mana yang somehow doktrinnya, value-nya, vision-nya itu is the same as mine. Nah, funny enough, Gibeon ini bukan salah satu gereja yang I plan to visit. How I visit ended up visit. Tapi tahu. Aku tahu tapi aku lupa karena aku tuh ketemu sama Pastor Mike itu tahun 2014 pas aku balik dari Amerika. Nah, waktu itu tuh ada satu Gibeon berarti ya seminar. udah lama juga lah ya. Maksudnya Enggak, bukan Gibeon. yang kayak, Nah, kalau Gibeon secara gereja, mereka tuh sudah dari tahun 2000, tetapi Gibeon yang dipegang under Pastor Mike itu 2014. Jadi Pastor Mike itu baru officially pindah dari Amerika for good ke Indonesia itu tahun 2014. Oh. Nah, 2014 itu aku ketemu sama Pastor Mike itu di salah satu kayak seminar namanya apa ya, Grace Revolution or something like that di Mall Grand City. Ketemu sama dia, tapi nggak kenal, pertama kali ketemu toh, abis gitu ya kita ngobrol-ngobrol dikit, kita nggak exchange phone number ya, that's when I forgot gitu loh. Dia itu sampai sempat ngajakin aku ke gerejanya pada waktu itu, tapi aku nggak sempat. Dan nggak lama kemudian kan akhirnya 2015 aku ke Australia ke Hillsong kan. Nah ya itu pertemuanku pertama, tapi somehow fast forward ke ya di dalam 1 bulan terakhir itu aku di Surabaya, mamaku tuh ingat, dan kamu udah nggak nyoba ke gerejanya Pastor itu yang dulu pernah ngundang kamu, tahu nggak sih yang waktu kamu ke seminar itu di GC? So kayak, aduh nggak ingat, lali. Udah lama banget gitu loh. Nah tapi sama ya ini sekali lagi kedaulatan Tuhan. Papanya Pastor Mike, ya papanya Pastor Mike kan meninggal tahun 2014 juga. Papanya Pastor Mike itu yang mendoakan pernikahannya papa mamaku. Dan mamanya Pastor Mike itu sering diundang ke gerejanya sepupuku yang at that point aku sering melayani. Nah akhirnya that's why my mom tahu gitu loh namanya Pastor Mike. Mamaku bilang, aku lupa nama pertamanya tapi coba cari Christian. Terus tak Google sama aku kan, aku Google Christian gereja di Surabaya, keluar lagi Gibeon. Aku ngeliat jamnya, oh untung ada yang sore, jadi aku pagi nemenin papa mamaku gereja saudaraku, sorenya aku ke sana. Nah itu dia. Tapi ini berarti story sebelum si keterima kerja kan? Ini story sebelum keterima kerja? Ini lagi dalam proses sebetulnya. Aku mempersiapkan perpindahanku dari Surabaya ke Jakarta. Gila. How mepet. Exactly. Okay. Coba. Nah jadi akhirnya sore itu aku datang, aku dengerin khotbahnya, oh my god, this is kayak you know that moment dimana kayak this is what I've been looking for. Dan selama ini kayak aku church hopping for months, aku belum menemukan satu yang sesuai atau cocok. Dan kayak oh my god. Nah akhirnya di setiap akhir ibadah itu Pastor Mike itu selalu kayak keluar di lobby, ngobrol-ngobrol sama jemaat, orang-orang baru. Nah waktu itu ngobrol, akhirnya kita kayak saling ingat-ingatan gitu loh. Akhirnya ya sempat ingat sih, tapi Pastor Mike lebih ingat ke papaku. Nah setelah itu selesai, ya itu catch up. You see, this whole thing happens again. Pastor Mike ngajain, ayo bro, kapan kita catch up? Let's have a coffee or something like that next week. Aku bilang, oh ya, of course, kayak I'm free gitu loh. Aku kan nggak ngapa-ngapain at that point. Cuman nungguin perpindahan. Ya udah, akhirnya next week aku catch up sama dia sama istrinya. Ngomongin itu kita nggak even nyentuh tentang full time ministry, nggak ngomongin tentang apa. Kita basically cuman sharing pengalaman kita. Soalnya kan ya dia pernah di Amerika juga, pernah di Seattle juga kan dia. Aku juga pernah di Seattle. Terus kita ngomongin tentang doktrin, kita ngomongin tentang gereja, kita ngomongin tentang all sort of things, sampai literally di penghujung catch up kita, aku lupa dia apa istrinya, kayak istrinya bilang gitu, bro, if you're someday kamu keen on kayak serving, you know, you're free to come and let us know, you know, we would love, you know, for you to come and help us dan lain sebagainya. Nah waktu itu tuh kayak aku kayak apa ya, satu sisi I'm kind of like looking forward untuk mereka say something like that, you know, sebagai tawaran yang nggak direct. Tapi satu sisi kayak aku tuh kayak
I can believe this is happening gitu loh. Kayak aku nggak merancangkan to even say this. Kalau misalnya conversation kita di close dengan tanpa membahas tentang hal ini, ya I'm fine juga gitu. I'm gonna go to Jakarta anyway. So that happened. And then ya udah aku tiba-tiba ngomong ya sebetulnya I'm still in the process of considering my future. Terus mulailah aku cerita kayak aku sekarang lagi dalam proses gini. Terus pokoknya ended up aku bilang ya apa, can I ask for the both of you to keep praying for me? Mungkin aku akan make important decisions in the next couple of days. I probably need to talk to my parents. Aku juga bakal ngobrol sama si Roy, etc. So yeah, that happened. And then the next couple of days setelah doa dan lain sebagainya, ya I decided gitu. Aku bener-bener sampai yang ya lumayan sungkan ya. Soalnya aku kan ditawarin kerjaan di situ dan itu sudah keterima statusnya. Cuman aku perlu tinggal pindah ke sana, tanda tangan, langsung aku kerja officially. So I had to cancel all that with a heavy heart dan ya udah akhirnya aku di-interview. Gimana tuh? Email? Iya, email. Via email. Minta maaf. Ya, I can remember sih. Aku mungkin bilang kayak akhirnya kayak aku memutuskan untuk tidak mengambil kesempatan ini dengan berat hati karena alasan ini. Ya, aku juga banyak consideration sih pada waktu itu. Aku kan di dalam proses perpindahan itu have to budget gitu loh. Kayak aku ke Jakarta aku harus bayar kos, living costnya juga naik. And then aku juga perlu get a transportation, maybe a car or something. Terus aku ke depannya kayak planning kayak nyicil ini nyicil itu tuh, is it worth it nggak gitu ya. Jadi I use those factors to be the reason gitu loh kenapa aku akhirnya nggak ke Jakarta. Ya udah akhirnya aku interview Gibeon, bla bla bla. Long story short, awal Juli 2018 yaitu officially my first day as a full timer di Gibeon. And ya sekali lagi it's abrupt. Hal ini kayak mengingatkan aku kembali waktu aku mau kembali ke Amerika. It wasn't planned. It was somewhere in the middle of that waiting process. Tiba-tiba loh, narasinya diubah kayak ada kayak belokan gitu tiba-tiba. Ya, it's like something yang aku sudah mengalami beberapa kali gitu. To the point dimana kayak ya Tuhan, kalau misalnya memang you brought me here, then there must be something that you want to process me in gitu. Jadi ya kayak gitu sih my story to ended up in Gibeon. Kayak earlier this year juga I finished bukunya Louis Giglio. Louis Giglio kan lumayan sering ke Hillsong ya. Yang Goliath has fallen, apalah itulah. Ya itu kan. Dan udah pernah baca? Aku pernah di daily devotion-nya, title-nya itu. Coba kalau bukunya belum baca. Jadi kayak salah satu poin di buku itu ya dia bilang Tuhan tuh yang nanti ganti yang akan berperang buat kamu gitu loh istilahnya. Jadi kayak what can I learn from your story itu bener-bener apa ya? Sometimes we think that Tuhan kok close the door sih. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu padahal it's just a new ngomongnya, kayak itu baru Tuhan bisa pakai itu sebagai permulaan ya. Dan like you said, kayak maksudnya dari cuman ngopi sama orang dan lain-lain, maksudnya it's seolah tuh kamu nggak perlu ngapa-ngapain, disediakan gitu loh. Seolah ya, ini bukan dalam artian literal atau ya. Thank you. Gila. Bapak Thank you so much. Thank you. I will see you again. I'll see you again. Yeah. Untuk menutup ini, aku suka nanya ini ke orang-orang kayak, do you have favorite Bible verse? Favorite Bible verse ya, it's actually in my arms. Apa ya itu ya? Ini 1 Yohanes. I remember John tapi aku lupa. Yeah, it's 1 John 4:10, 1 Yohanes 4 ayat 10. Mirip sama 1 Yohanes 4 ayat 19. Jadi ini cuman it's always a reminder to me gitu loh, kayak it's actually God who loves us first gitu, not that we love him, but he loves us first, that he gave his only son as a propitiation for our sin. Nah, propitiation for our sin itu bukan cuma sekedar kayak pemberian atau pengorbanan, tetapi ada proses
penukaran yang dengan makna dan harga yang sangat-sangat mahal. Ya. Dan itulah adalah alasan kenapa aku bisa be who I am today. Dan aku selalu harus ingat kalau misalnya Tuhan itu yang terlebih dahulu. Aku ini selamat dan aku ini ada itu karena inisiatif Tuhan, bukan karena aku yang mencari Dia, bukan karena aku baik. Dan Dia memilih aku pada waktu aku di tengah-tengah melakukan semua dosaku, kelemahanku, semua bosok-bosokku, semua pun despite all that, He still chose me. Dan Dia yang menginisiasi, dan Dia seharusnya nggak perlu melakukan hal itu itu selalu mengingatkan aku untuk wow. So that's my one of my Bible verses yang obviously ini ada di tanganku, tapi there's a couple of others, cuman since you said it's favorite, there is got to be one, so I picked this one for now. Wah, holy sekali podcast saya hari ini. Mantap. Aduh, holy. Recommend me a book dong. Well, definitely dong. By Timothy Keller, itu yang menurutku is a game changer. Counterfeit God. Counterfeit. Bisa pernah baca nggak? Belum, tapi diceritain Tommy kemarin. Itu menurutku not just for anyone sih. I think even for any pastors, any leaders, any volunteers, any Christians. Agree sih. Karena itu apa ya, nek Jawa nih, mbok gini. Justru pas kita lagi di atas-atasnya malah mungkin kita butuh that book ya, mungkin ya. Jadi bukan. Itu benar-benar menurutku membantu kita untuk mengaplikasikan kebenaran Injil itu secara teori dan praktikal ke dalam kehidupan kita, karena kita bisa menyadari bosoknya kita itu di mana, dan selama itu yang mengendalikan. Soalnya gini loh, di dalam ini nambah mungkin 2 menit lagi. Di dalam kebosokannya kita tuh sering menutupi diri kita dengan yaitu beribadah. Mungkin kayak kita sharing ngomongin tentang Alkitab kayak gini atau ngomongin tentang faith. It's as if kayak it sounds so holy, tapi menurutku that is good. Tapi what is actually happening in your heart? What is actually yang menjadi motor dan apa yang sudah mengendalikan alasan-alasan kenapa aku melakukan hal-hal yang aku lakukan dan hal-hal yang aku putuskan. Misalnya sebagai contoh misalnya kenapa kok aku memutuskan untuk join in this podcast for example. Nah, kalau misalnya aku menelusuri hatiku, bisa aja banyak sekali alasannya. Mungkin aku sedang ingin mencari muka di dalam viewership, mungkin aku hanya sedang ingin membangga-banggakan tentang pengalamanku, tentang Tuhan, supaya orang bisa merasa wah kepada diriku, dan lain sebagainya. Itu semuanya berpusat dari dalam hati, dan a lot of Christians pun mereka bukan gagal, tapi kayak mereka itu nggak sadar gitu loh tentang all those things that are happening in your heart, and I think it's the most important thing any Christian should be aware of it. Kayak balik lagi misalnya, sorry to say, misalnya ada orang terlalu mengagumi orang lain kayak dia tuh baik banget, bukannya sok rohani ya, tapi apa orang baik tuh apa? Nggak ada orang baik, kita semua tuh kita semua tuh berdosa yang ditebus ya, benar. Bahkan untuk hal sekecil tadi itu mungkin bagi sebagian orang kan kayak ya nggak apa-apa lah, sombong dikit nggak apa-apa lah, orang experience-nya at least nggak bohong. Kadang orang suka kayak gitu kan, experience-nya nggak bohong, kayak nggak apa-apa lah sombong dikit. Tapi untuk hal sekecil itu aja Tuhan tahu dan Tuhan lihat. Benar-benar gila. Thank you. Seru sih. Ada satu buku lagi sih, cuman aku nggak tahu apakah ini akan cocok dengan kamu. Soalnya aku ini kan orangnya suka membaca sesuatu yang visual. Maksudnya bukan membaca sesuatu yang visual, maksudnya pemakaian perkataan-perkataan dari author ini tuh kayak mendorong aku untuk membayangkan secara visual. Dan bikin aku kayak selalu kayak oh my god, gila ya, ilustrasi analoginya bisa kayak gitu. Itu authornya namanya Philip Yancey. Nah, judul dari bukunya itu The Jesus I Never Knew. I never knew. Jadi ini bukannya arti dari buku itu bukan kayak Tuhan Yesus yang aku nggak pernah kenal atau nggak pernah tahu sebelumnya, bukan. Tetapi sisi Yesus yang sebelumnya aku tuh nggak pernah sadari. Oh, menarik. Jadi banyak hal-hal yang mungkin kita nggak pernah tahu tentang Yesus, mungkin karena kita baca Alkitab kan terlalu ada sisi-sisi yang makro kan tentang khotbah Yesus, tentang perjalanan pelayanan Yesus. Tapi ini kayak sisi-sisi mikro tentang
ya Yesusnya sendiri. Makanya itu bikin aku kayak, gila ya bisa sampai digambarkan kayak gini. Ya itu sih, itu it's very interesting for me. Thank you. Oke. Gila. Mantap. Thank you sekali Bapak Daniel. Thank you Pak. Tapi by the way. Oke, sama-sama. Thank you bro for the Tuhan time. berkati ya, Good Tuhan to see berkati. you. See you again next time ya. Bye. Yang lain juga buat teman-teman yang lain, podcast gue tersedia di Spotify dan YouTube. Boleh di-share dan share, monggo kalau sekiranya dikira podcast saya bermanfaat. Ya udah, gitu aja lah pokoknya. Ya wis, bye-bye. Oke, see you bro. Thank Yeah. you so much. Good to see you. Yo. Yeah, Thank you. Bye.